Bukan Paulus berdosa sehingga sepertinya Tuhan tidak tolong dia. Kemana Tuhan? Kalau sampai hambanya diizinkan begitu rupa mengalami penderitaan. Ayo bertobat. Yang tetap kekeh, yang tetap ngotot kepada teologi kemakmuran itu. Tidak bisa. Harus ada keseimbangan dalam nama Yesus. Harus ada kesulitan, aniaya, penderitaan kita harus alami. Mulai hari ini semua orang Kristen harus punya persiapan. Ada sebuah space istilahnya, sebuah ruangan dalam hatinya. Yaitu ruangan yang tersedia untuk menderita. Katakan amin. Ya, diam lagi. Amin, amin. Cepat ngomong gitu. Susah sekali. Kalau saudara tidak punya ruangan yang seperti itu dalam hidup, maka ketika datang aniaya penderitaan kita akan marah kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Lalu mulai mengungkit-ungkit lagi. Bukankah aku sudah begini? Bukankah aku sudah begitu? Tanggal 7 Maret yang lalu. Sampai hari ini saudara belum pulih betul. Ada hamba Tuhan suami istri. Anaknya 3. Sebelum mereka menjadi hamba Tuhan, mereka sudah punya anak 2. Tuhan memojokkan mereka karena mereka berkali-kali dipanggil. Itu enggak mau. Saya kenal betul dari mereka belum menikah di Jawa Tengah. Saudara, setelah mereka jadi hamba Tuhan, mereka punya jemaat yang cukup diberkati Tuhan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Tuhan memberikan mereka bonus anak ketiga, perempuan. Saudara, sejak bayi anak ini beda betul dengan 2 kakaknya. Dia paling cantik, dia pintar. Nah, terakhir saya ketemu anak ini, itu 3 Januari. 2 bulan kemudian dia dipanggil Tuhan pada tanggal 7 Maret. Saudara, umurnya baru 7 tahun. Tapi dia itu sudah jadi song leader untuk kebaktian sekolah minggu. Saudara, kalau dia itu memimpin pujian dari kecil. Dia sudah penuh Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu seusia dia diajak menyembah dalam bahasa roh. Sudahlah saudara, bukan cuma orang tuanya, jemaat pun begitu senang. Dia bagus sekali main tamborin juga. Nah, banyak nubuat yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan untuk anak ini. Di antaranya nubuat, dan ini yang membuat ibunya kecewa dan marah kepada Tuhan. Yang menubuatkan anak ini akan jadi seorang penyembah. Itu enggak cuma 1, 2, 3, 5, belasan. Dia akan dipakai jadi penyembah yang luar biasa. Waktu saya ketemu, ibunya cuma kecewa ini. Lebih baik saya enggak dengar semua nubuatan itu. Kenapa? Kalau dinubuatkan harus mati umur 7 tahun anak ini. Saudara, tanggal 5 dia itu panas. Nah, biasa bukan namanya anak kecil panas kan biasa. Ya paling kasih panadol atau apa. Tanggal 6 baru ketahuan kalau demam berdarah. Bercak-bercaknya sudah langsung penuh di seluruh tubuh. Nah, tanggal 6 itu baru dibawa ke rumah sakit. Ya memang tidak ada yang menyalahkan. Cuma panas biasa tanggal 5. Tanggal 6 pagi bercak-bercak. Ternyata terlambat, saudara. Habis trombositnya. Tanggal 7 dia meninggal. Wih, saudara, marah ini papa mama. Marahnya enggak sekedar marah biasa. Saya bisa menyadari. Kalau toh itu pun saya pun akan berpikir dan berbuat seperti itu. Si ibu gembala cuma teriak, Tuhan bohong, Tuhan bohong. Karena mereka hamba Tuhan, kami enggak bisa nasihati. Ngerti kok firman itu. Cuma saya berdoa, tanya, Tuhan, bagaimana cara saya menjawab teman saya ini? Saya berkata, kalau toh saya jadi dia, saya pernah berbuat seperti itu. Kenapa engkau nubuatkan anak ini? Jadi orang ini, jadi orang itu. Buktinya engkau panggil. Saudara, di situ saya baru dapat jawaban. Langsung saya berikan. Dan bro, dia di situ dia baru gak reda. Begini yang Tuhan katakan waktu dalam pergumulan saya untuk menjawab masalah itu. Ukuran waktu Tuhan itu kan bukan cuma di dunia ini. Buat Tuhan kata kekal itu kan berlanjut terus. Jadi si mama tanya, iya, dia akan tetap dipakai jadi penyembah walaupun gak di dunia. Nanti kalau sampai waktu kita tiba, lihat kita akan ketemu anak itu tetap jadi penyembah di surga juga.
Karena seringkali kita hanya menggunakan waktu yang sementara di dunia ini. Bukankah waktu itu berlanjut? Betul saudara? Waktu itu berlanjut. Maka itu semua janji Tuhan. Jangan kita hanya imani untuk di bumi ini saja. Itu berlanjut sampai kekekalan juga. Nah, saya akan berikan bukti. Ayat ini yang saya khotbahkan ketika rekan baik saya dikuburkan. Saudara Andreas Yosef, saudara masih ingat dia? Saudara, saya khotbah di pemakaman. Saya kenal betul hamba Tuhan ini. Dia cuma kelas 3 SD, saudara. Keluarga miskin, orang totok lagi. Nggak punya warga negara. Sampai dia sudah umur 30-an dia baru punya surat WNI itu. Begitu susahnya dapat itu. Tapi dia begitu hebat dalam bahasa Inggris. Saudara, saya pertama kali ketemu Andreas Yosef itu tahun 73. Dan waktu dia meninggal, karena kan imannya luar biasa. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Dan ayat ini saya khotbahkan di pemakamannya hari itu. Ibrani 11 ayat 32 mulai. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Yang karena apa? Iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Perempuan-perempuan telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain, lihat, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya diapakan? Disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka, ini iman yang luar biasa, beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pun yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu, dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan dan kesesakan dan siksaan. Apakah mereka berdosa? Tidak. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Lihat ayat 39. Ini yang sulit dimengerti. Maka itu iman kita bukan cuma untuk di bumi ini saja. Katakan amin. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberi kesaksian kepada mereka, suatu kesaksian yang baik. Saudara, maka itu yang suka ngeklaim Tuhan hari ini bertobat. Ternyata tidak semua iman yang kita imani itu harus terjadi. Berani berkata amin? Saya ulangi lagi. Ternyata tidak semua iman yang kita imani itu harus terjadi. Ada waktu-waktu tertentu iman itu tidak berfungsi lagi. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan bohong? Dia dusta tidak? Tidak. Kalau saya beriman Tuhan tidak dusta, tapi kenapa tidak terjadi iman ini? Nah, konsep ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ayat 40. Sebab. Nah, kata sebab menunjukkan jawaban. Sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kok jadi kita? Kenapa bukan mereka? Ini aneh firman. Bukankah ayat-ayat di atasnya tentang saudara-saudara kita yang penuh penderitaan, penuh aniaya, penuh siksaan, bahkan sampai mati. Sampai mati pun iman itu tidak terwujud. Sampai mereka mati. Lalu sekarang mengapa Papa berkata untuk kita, Papa telah menyediakan sesuatu yang baik, yang lebih baik. Loh, kok kita? Lalu merekanya ini bagaimana? Ini suatu rahasia yang luar biasa dalam gereja Tuhan. Tanpa kita, nah baru jelas. Mereka
tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Seharusnya ayat 1 pasal 12 itu nggak boleh dipisah. Ini sambungan. Langsung ayat 1 seharusnya ini ayat 41-nya. Maka itu kita nggak pernah gabung kebenaran ini. Saudara, saya mau ceritakan, saya dapat rahasia ini tuh bulan Juli tahun 81. Bayangkan, Juli 81 waktu seorang hamba Tuhan dari Amerika namanya Bill Britton khotbah di Surabaya. Saya disentakkan rahasia ini. Itu sebabnya ketika teologi kemakmuran masuk, saya nggak begitu bingung. Kenapa? Karena kita, ayat 41-nya, kalau saya mau pakai kata ini, nggak ada padahal. Tapi ini ayat 41. Karena kita mempunyai banyak saksi, banyak supporter, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi sekarang ini saudara, kita di stadion. Ada Abraham, ada Musa, ada Daud, ada Paulus, ada yang orang-orang kudus yang sudah mati. Mereka nyorakin kita, harus menang, kamu harus menang. Sebab ini tim estafet, katakan amin. Mereka yang dahuluan, tongkat itu di tangan kita sekarang. Kita harus menang. Tanpa kita, mereka gak sempurna. Karena kita itu tim yang terakhir di dunia ini. Jadi iman itu tidak harus untuk kita. Iman yang kita imani sekarang ternyata belum terjadi. Tuhan sediakan untuk saudara kita yang berikut setelah kita nanti. Maka itu jahat kalau iman hanya untuk kita saja. Bisa nangkap firman ini, saudara? Maka itu kalau tiap hari kita bisa mendengar supporter kita menyonakin kita, jangan kalah kamu Tekno, jangan kalah kamu Budiman, jangan kalah kamu Daniel, jangan kalah kamu Suarsono, jangan kalah, ayo, kami menunggu kamu semua sekarang ini. Itulah supporter kita di stadion besar saat ini. Jadi lagi sekali, iman yang kita imani tidak harus untuk kita nikmati, bisa orang yang berikut saudara kita, karena kita ini estafet. Biarlah kebenaran ini memerdekakan kita mulai hari. Amin. Untuk kita sungguh-sungguh menyadari, kita akan mengambil dia saat ini, saudara. Kita jujur, bertobat. Seringkali kita memaksa Tuhan dalam iman.